Halo, di vlog kali ini aku bakal ngebahas tentang the cancer of mind. Jadi 3 cancer of mind, 3 kanker di pikiran kita. Aku bikin vlog dengan tema ini karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM Instagram aku yang menanyakan lebih lanjut tentang the cancer of mind ini. Jadi sebelumnya materi ini hanya aku taruh di slide aku kalau aku jadi pembicara misalnya di event-event tertentu atau aku sharing di suatu komunitas. Aku biasanya masukin dan selalu masukin ini di slide aku. Biasanya slide terakhir karena menurutku ini penting banget dan aku sendiri ngerasa dapat banyak sekali perubahan setelah mengalami atau menerapkan the cancer of mind ini. Jadi sebelumnya cerita sedikit, aku dapat materi ini dari Genius Coaching Club-nya Jay Shetty. So thank you so much Jay. Jadi di 2019 Januari, lebih dari setahun yang lalu, aku aktif ngikutin Jay Shetty, dan ketika Jay Shetty bikin Genius Coaching Club, jadi namanya Genius Coaching Club, kita yang daftar sebagai member itu di coaching sama Jay Shetty 3-4 kali seminggu gitu. Dan ada satu materi yang ini di awal-awal dikasihnya, yaitu 3 cancer of mind ini, dan menurutku ini sangat berharga banget materinya. Kita langsung aja. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ngelihat dari istilahnya 3 cancer of mind, kanker itu dari suatu sel yang dia membelah secara tidak terkontrol saking cepatnya gitu, sehingga dia menyerang beberapa organ kita dan itu bisa mengalami metastase atau penyebaran ke organ-organ lain, sehingga pada akhirnya ini bisa menyebabkan kematian. Padahal awalnya itu dari satu sel. Sel itu kan, kalau ingat pelajaran biologi dulu, sel itu adalah unit terkecil dari tubuh kita manusia gitu. Sama seperti the cancer of mind ini. Jadi sebenarnya ini adalah bisa kayak sel kanker. Jadi sifat dari ketiga hal ini kalau kita terus-menerus tanamkan atau pelihara dalam pikiran kita atau dalam mind kita, itu bisa sifatnya kayak cancer gitu. Jadi menyebar kemana-mana dan akhirnya kita terjebak dalam sesuatu yang negatif. Pertama yaitu complaining atau komplain, mengeluh. Nah, kalau dari research di Stanford University bilang kalau kita terlalu sering komplain dan sering mengeluh, itu sebenarnya membuat mekanisme kerja otak kita jadi berubah. Bahkan kata-katanya complaining string the hippocampus gitu. Jadi dia bikin bagian otak kita yang namanya hippocampus yang juga mempengaruhi area pengambilan keputusan kita itu jadi memburuk. Artinya kalau kita terlalu sering komplain dan mengeluh, itu justru bikin kita mungkin semakin jauh dari solusi. Dan lebih dari itu, komplain sebenarnya bisa melatih secara nggak sadar, kita telah melatih otak kita untuk berpola, untuk melihat sesuatu yang jelek di antara yang lain gitu. Jadi kita gampang banget nih nemuin yang jeleknya dibanding yang bagusnya. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang buruk, tapi kalau misalnya kita cukup terbiasa dengan ini dan kita nggak ngeh kalau kita sering ngeluh, kita sering komplain, maka otak kita polanya kayak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu, pasti kita nemu aja yang negatifnya, pasti kita nemu aja sesuatu untuk kita komplain gitu. Dan akibatnya adalah itu bisa ke diri kita sendiri juga. Kalau misalnya kita bikin perubahan yang udah positif pada diri, kita udah melakukan sesuatu hal yang sebenarnya itu efeknya udah positif ke diri, atau kita udah bikin karya nih, tugas atau hasil kerja, kita jadi ngeliat tuh yang negatifnya aja. Pada akhirnya mungkin kita jadi tidak menghargai usaha kita jadi tidak menghargai hal positif dalam diri kita. Jadi yang kita lihat tuh negatifnya aja gitu. Padahal kita sebagai manusia normal, we have both gitu. Jadi kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Jadi jangan kekurangan kita mulu yang kita highlight, tapi kita juga punya kelebihan yang bisa kita maksimalkan. Nah, yang kedua yaitu criticizing. Nah, ini penting juga. Criticizing itu juga bikin otak kita cepat mengenali hal yang jelek dibanding yang lainnya gitu, dibanding sesuatu yang bisa kita apresiasi. Dan ngaruhnya juga ke diri. Terlalu sering criticize sesuatu akan bikin kita juga lebih tajam ngekritik diri kita sendiri. Pada akhirnya kita tumbuh di budaya yang tidak memuji diri kita sendiri, budaya yang tidak mensupport diri kita sendiri. Padahal satu-satunya orang yang selalu bisa kamu andalkan untuk jadi support pada dirimu sendiri yaitu kamu sendiri. Dan satu-satunya orang yang selalu kamu bisa andalkan untuk memuji diri kamu sendiri ya diri kamu sendiri. Kita bisa memuji karya kita sendiri, kita bisa memuji progres yang kita bikin sendiri, kita bisa
memuji usaha yang udah kita lakukan gitu. Kan orang nggak tahu seberapa besar kita udah berusaha untuk melakukan sesuatu ini. Kan orang juga nggak tahu pengorbanan seperti apa yang kita lakukan untuk menghasilkan suatu karya. Ketika kamu udah puji diri kamu sendiri, mungkin ketika dikritik orang, kamu bisa lebih slow menerimanya gitu. Kamu bisa lebih lihat, oh feedbacknya sebenarnya ini. Jadi bisa lebih santai. Mengkritik boleh, tapi jangan biasakan diri kita menjadi seorang pengkritik unggul. Jadi kalau misalnya kita sering ngekritik, coba tahan-tahan diri buat ngekritik. Dan aku pernah baca, katanya suatu pikiran negatif ketika kita keluarkan nih ke mulut, nah itu powernya bisa berkali-kali lipat. Kita mikir orang itu negatif, terus kita bilang tuh ke teman kita, ketika kamu bilang pikiran negatif kamu itu dan mengkritik suatu perilaku dia gitu, terus kamu bilang ke teman kamu, itu akan powernya untuk mempengaruhi pikiran kamu jadi lebih negatif tuh lebih gede. Jadi lebih baik itu ditahan di pikiran kamu aja. Makanya ini sebenarnya related juga buat yang muslim. Kita sering gak sih dengar hadis, kalau kamu nggak ngomong hal yang bermanfaat buat orang, maka lebih baik kamu diem gitu. Ini sebenarnya nyambung juga dengan hal yang aku baca itu. Intinya, pikiran negatif, kalau kita udah keluarkan tuh maksudnya udah kita omongin ke orang, ke seseorang, itu powernya bisa berkali-kali lipat dibanding nggak kita omongin gitu. Jadi bener lebih baik diam. Terus yang ketiga yaitu comparing. Nah, ini banyak banget yang kita struggle dengan ini, termasuk aku struggle banget dengan comparing, karena aku nggak tahu, mungkin culture-nya kita tuh sering ngebandingin dulu, baru kita senang gitu. Jadi kita ngebandingin dulu sama orang, terus kalau kita lebih, di sana kita dapat kesenangan atau sebuah perasaan atau emosi yang kita sebut positif. Jadi keset di alam bawah sadar kita ngebandingin dulu. Padahal sebenarnya itu cancer of mind juga. Karena dengan seringnya kita membandingkan, realitas orang yang kita lihat itu sebenarnya kayak gitu. Kita aja yang bikin frame di kepala kita, oh dia bagus ya dari saya. Akhirnya adalah kita jadi kurang menghargai perjalanan kita sendiri. Kita jadi kurang menghargai bakat atau gift kita sendiri. Jadi kalau dari Jay Shetty itu dia ngasih perumpamaan gini. Misalnya nih ada dua orang, kamu sama teman kamu atau sama orang terdekat kamu. Masing-masing orang ini punya gift yang berbeda dari Allah ketika kita diciptakan. Di psikologi sering banget ditekankan bahwa setiap pribadi itu unik. Dia punya kapasitas yang itu berbeda dengan orang lain gitu. Jadi kenapa comparing? Terus, nah ada dua orang tadi nih. Orang pertama, dia punya gift yang berbeda. Dia punya keluarga yang berbeda dengan kamu. Dia punya pola pengasuhan yang berbeda. Even itu satu keluarga atau satu lingkungan yang sama, itu tetap aja nggak bisa dibandingkan. Karena setiap kita punya gift yang beda-beda, punya tipe kecerdasan yang beda-beda. Misalnya nih, kapasitas pribadi kita ada segini. Orang yang pertama, dia punya kemampuan yang lebih di bidang sini, dan bidang sini. Nah, ada orang tertentu yang dia tuh kapasitas lebihnya tuh bidang sini, sama bidang sini misalnya. Jadi kan gimana ngebandinginnya gitu, gimana ngebandinginnya yang adil gitu, karena kita nggak bisa juga, dan kita jadi tidak menghargai bakat-bakat kita ini. Padahal kita bisa lebih fokus ke apa bakat kita, apa gift kita, dan bagaimana menumbuhkan itu, bagaimana terus memelihara, memupuk, sehingga dia jadi sebuah tanaman yang berbunga dan bermanfaat untuk orang banyak. Kalau Jay Shetty itu perumpamannya gini, misalnya kamu dikasih bunga anggrek, kamu dikasih bunga mawar. Jadi bunga itu anggaplah sebagai gift kita yang masing-masing gitu. Bagaimana merawat mawar itu nggak sama dengan merawat si anggrek ini dan merawat bunga-bunga lain. Nah, comparing itu maksudnya di sini. Terus apa sih beda antara comparing in a good way dengan comparing yang aku bahas tadi, the cancer of mind? Sebenarnya comparing bukan sesuatu yang benar-benar haram banget dilakuin gitu. Kadang kita perlu compare untuk dapet inspirasi. Nah, bedanya tuh di sini. Kalau kita compare untuk dapat inspirasi, ada perasaan senang yang ada dalam diri kita. Kalau kamu comparing, terus kamu ngerasa terinspirasi, kamu ngerasa senang, dalam diri kamu tuh senang gitu. Kamu mungkin bisa ngerasainnya sendiri. Itu comparing in a good way. Tapi ketika kamu compare, kemudian kamu merasa self-esteem kamu, keberhargaan diri kamu, bakat kamu menjadi sesuatu yang tidak berharga. Nah, di situ jadi cancer of mind. Nah, gitu aja.
buat teman-teman yang struggling banget di salah satu cancer of mind ini, yuk kita sama-sama latihan untuk mengurangi comparing, complaining, criticizing, mengeluh juga. Good luck buat teman-teman, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu atau orang-orang yang kamu sayang yang mungkin masih melakukan cancer of mind ini, biar kamu sama-sama belajar dan berlatih untuk mengurangi ketiga hal ini. Dan kalau ada pertanyaan, kamu bisa komen di bawah atau kamu bisa DM ke Instagram aku di Arnovela Auril. So, see you in the next video. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen video ini ya. Dadah!